Yang terhormat Bapak Dr. Andes Isdar Moko MPD MM.Par, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Ibu Sri Wardani MPD, Pengawas SMP Muhammadiyah Piungan. Yang kami hormati Bapak Ismu Gusmartopo SPD, Kepala SMP Muhammadiyah Piungan. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Piungan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Marwadi BA, Ketua Komite SMP Muhammadiyah Piungan. Yang kami hormati wakil dari orang tua wali siswa kelas 7, 8, dan 9 SMP Muhammadiyah Piungan. Yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah Piungan, serta wakil peserta didik kelas 7, 8, dan 9 SMP Muhammadiyah Piungan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah suri tauladan kita semua. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir dalam acara Deklarasi Sekolah Ramah Anak SMP Muhammadiyah Piungan pada hari Rabu 16 Februari 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, 4. Sambutan-sambutan, 5. Pembacaan ikrar dan penandatanganan deklarasi sekolah ramah anak, 6. Penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama ini kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Faiz Ridho. Kepada Ananda Muhammad Faiz Ridho kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa
عذاب شديد يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Muhammad Faiz Ridha. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah yang akan dipandu oleh Ibu Fitri Rahmawati MPD. Kepada Ibu Fitri Rahmawati MPD kami persilahkan. Hadirin dipersilahkan, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala SMP Muhammadiyah Piungan kepada Bapak Ismu Gusmartopo SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Isdarmoko, MPD MM4. Yang kami hormati Bapak Haji Damanuri SAG atau yang mewakili dari pimpinan cabang Muhammadiyah Piungan. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMP Muhammadiyah Piungan, Bapak Marwadi PA. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari orang tua atau wali peserta didik SMP Muhammadiyah Piungan, serta Bapak dan Ibu guru serta karyawan SMP Muhammadiyah Piungan, dan anak-anakku perwakilan dari peserta didik SMP Muhammadiyah Piungan yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu lengkap, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesehatan serta kesempatan. Sholawat serta salam semoga selalu ucapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semuanya termasuk kepada umatnya yang taat dalam menjalankan tuntunan-tuntunannya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk memenuhi undangan kami, yaitu deklarasi rintisan sekolah ramah anak di SMP Muhammadiyah Piungan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu pada acara ini membawa kebaikan kepada SMP Muhammadiyah Piungan dan membawa keberhasilan di dalam program sekolah ramah anak di SMP Muhammadiyah Piungan ini. Yang kedua, kami mohonkan nanti kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Bapak Isdarmoko, untuk memberikan kepada kami arahan, pembinaan, dan juga bimbingan agar program kami Sekolah Ramah Anak mendapatkan keberhasilan sesuai dengan kami harapkan. Dan kami juga mohon dukungan dari Bapak Komite, dukungan dari Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah, juga dari Bapak Ibu orang tua wali, serta juga para peserta didik untuk ikut mendukung program sekolah ramah anak yang tentu saja melalui proses untuk melengkapi sampai pelaksananya bisa semaksimal yang bisa kita harapkan. Maka ini masih sebagai rintisan. Insya Allah nanti di dalam prosesnya bisa menjadi maksimal. Yang terakhir, kami atas nama SMP Muhammadiyah Piungan memohonkan maaf yang sebesar-besarnya bahwa pelaksanaan deklarasi sekolah ramah anak di SMP Muhammadiyah Piungan ini kita laksanakan dengan sangat sederhana, Bapak. Sebisa kami, inilah yang bisa kami laksanakan semaksimal yang bisa kami lakukan.
seandainya ada hal yang memang masih banyak yang perlu diperbaiki, kekurangan, kami mohon arahan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Isnu Kusmartopo atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus arahan dan bimbingan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul kepada Bapak Dr. Andes Isdarmoko MPD MPar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Amin. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Piungan atau yang mewakili, yang saya hormati ketua beserta jajaran pengurus komite SMP Muhammadiyah Piungan, yang saya hormati kepala sekolah serta jajaran guru, karyawan, karyawati SMP Muhammadiyah Piungan, perwakilan dari orang tua, wali siswa, dan juga hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Murah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir di SMP Muhammadiyah Piungan dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun juga. Allahumma amin. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah Bapak Ibu. Perlu sekali lagi saya sampaikan bahwasanya ini lonjakan COVID ini betul-betul kita rasakan dan terjadi baik di nasional maupun internasional, artinya di negara lain. Itu kemarin disampaikan bahwasanya nanti kira-kira puncak lonjakan yang ketiga ini pada bulan akhir Februari dan sampai awal Maret. Semoga di sekolah kita di SMP Muhammadiyah Piungan ini akan tetap kondusif ya Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang positif atau ada? Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Ini saya kemarin sudah menyampaikan meneruskan ya beberapa surat edaran itu dari Sekda atau Satgas Covid Kabupaten Bantul. Yang pertama itu nomor 10 ya, apabila di lingkungan sekolah atau warga sekolah ya, warga sekolah entah itu guru, karyawan maupun juga siswanya, apabila ada yang gejala atau bergejala, ini bisa untuk mohon izin tidak usah masuk ke sekolah dulu. Jadi kalau ada anak yang batuk-batuk, pilek-pilek, kemudian demam, kemudian apalagi sudah ada gejala yang lain, Bapak Ibu lebih baik sesak napas artinya misalnya, ini tidak usah masuk, tidak apa-apa. Jadi guru juga malah izin saja. Gitu. Nah ini perlu saya sampaikan bahwasanya virus Omikron itu penyebarannya atau tingkat penularannya itu 6 bahkan 10 kali lebih cepat dibandingkan yang varian Delta kemarin. Walaupun keganasannya ini beda Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah, karena apa? Anak-anak selama ini kan sudah menerima vaksin 2 kali ya Bapak Ibu. Sudah 2 kali. Bapak Ibu semua sudah? Ada yang sudah booster? Alhamdulillah. Nah, ini artinya kan kita memang sudah punya daya tahan atau imunisasi atau imun tubuh kita sudah lebih. Sehingga memang akhirnya ya daya tahan kita dengan Omikron ini agak-agak lebih kuat, lebih tahan Bapak Ibu. Namun demikian tidak boleh lengah. Kenapa? Ini tetap berbahaya Bapak Ibu. Satu tadi penularannya cepat, yang kedua beresiko juga bagi yang pertama itu balita, ya. Yang kedua rentan atau usia rentan ya, usia rentan itu balita maupun juga orang lansia. Ya, ini tetap berbahaya, apalagi dengan yang punya komorbid atau penyakit penyerta itu tetap berisiko tinggi. Makanya ini kita tetap waspada. Ini surat edaran yang pertama Bapak Ibu nomor 10. Kemudian yang nomor 11
kemarin kami juga menyampaikan meneruskan surat dari Pak Sekda, edaran dari Pak Sekda, intinya agar kegiatan upacara apel itu ditiadakan untuk sementara waktu sampai saat yang belum ditentukan. Makanya tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan kalau ini dilaksanakan secara sederhana memang sudah tepat Pak. Jadi kita menjaga agar tidak terjadi kerumunan yang nanti dia berisiko terhadap penularan COVID. Saya kira ini poin yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya sangat mengapresiasi SMP Muhammadiyah Piyungan di mana pada saat ini melaksanakan deklarasi ya menuju sekolah ramah anak. Dan ini Bapak Ibu tentu sudah dimulai dari kegiatan pelatihan atau workshop ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu ada hal yang penting yang saya sampaikan, yaitu terkait dengan kebijakan Bupati Wakil Bupati baru ini Bapak Ibu. Ya. Jadi Pak Bupati Pak Halim, Pak Joko Purnomo Wakil Bupati ini memiliki visi ya, visi Bupati Wakil Bupati ini mewujudkan masyarakat di Kabupaten Bantul yang pertama harmonis Bapak Ibu, yang kedua sejahtera, dan yang ketiga berkeadilan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Ini visi Pak Bupati Bapak Ibu. Jadi mewujudkan Bantul harmonis ya. Harmonis itu ya suasana yang indah, suasana yang guyup, suasana yang tidak ada pergolakan, tidak ada perselisihan, kondisinya harmonis. Ya kita hidup damai, rukun, itu harmonis Bapak Ibu. Tidak ada sana hal-hal yang terkait dengan intervensi. Ini harmonis lah. Salah satunya di sekolah juga menjadi sekolah ramah anak itu mewujudkan sekolah yang harmonis. Ya. Nanti akan saya uraikan lebih lanjut, yaitu tidak ada intervensi, tidak ada kekerasan, tidak ada intimidasi dari kakak kelas kepada adik kelas. Ya, yang kelas 3 intervensi kelas 1 atau kelas 7, nggak boleh. Apalagi guru sampai terjadi istilahnya kekerasan, tidak kekerasan kepada anak-anak, nggak boleh terjadi. Ya, di sekolah harus harmonis. Suasananya kondusif. Ini alhamdulillah saya masuk pertama kali ya Bapak Ibu, dan saya baru pertama kali di SMP Muhammadiyah Piyungan ini. Sebelumnya mungkin sambil perkenalan Bapak Ibu, kalau saya itu dulu kan lama di SMA ya Bapak Ibu. Saya guru di SMA 1 Piyungan ya, SMA Karanggayam ya. Mohon maaf, ini saya pertama kali sowan di SMP Muhammadiyah Piyungan, tapi saya melihat ini saya kesan pertama adalah SMP Muhammadiyah Piyungan adalah SMP yang hebat, SMP yang tertib, SMP yang bersih, yang kondusif. Tepuk tangan untuk SMP Muhammadiyah 1 Piyungan. Ya, semoga kondisi yang kondusif di SMP Muhammadiyah Piyungan ini akan betul-betul bisa mengantarkan anak didik, karena di sini kondusif, belajarnya juga lebih baik, optimal, tidak pinggir jalan raya gitu ya. Walaupun tidak jauh dari jalan raya, tapi ini strategis ya. Tapi lukanya tidak istilahnya lalu lalang kendaraan dengan cepat ya. Ini alhamdulillah harapannya nanti bisa mengantarkan anak-anak SMP Muhammadiyah Piyungan itu menjadi calon pemimpin hebat di masa yang akan datang. Amin. Tadi harmonis ya Bapak, visinya harmonis. Ya, kemudian sejahtera jelas Bapak Ibu, ini kita harapkan nanti memang bisa terwujud Bantul yang sejahtera. Yang ketiga berkeadilan. Ya, jadi suasana kesejahteraan ini bukan hanya dinikmati oleh orang per orang, tapi semua bisa merata. Berkeadilan. Nah, ini Bapak Ibu visi dari Pak Bupati, Wakil Bupati Bantul sampai periode 2024 nanti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari visi ini kemudian dijabarkan dalam ada 5 misi Bupati Bantul, salah satunya adalah misi yang kelima, yaitu mencapai nanti Kabupaten Bantul ini harus bisa terwujud tercapai Kabupaten Layak Anak atau KLA Bapak Ibu. KLA, Kabupaten Layak Anak itu harus terwujud. Itu salah satu visi tadi
dengan mewujudkan kabupaten layak anak. Jadi di Bantul ini merupakan kabupaten yang betul-betul kondusif bagi tumbuh kembang anak. Ya, anak bisa hidup, bisa tumbuh, bisa berkembang, Bisa mengapresiasi ya masa depannya dengan maksimal. Ya, tidak ada penindasan, tidak ada intimidasi, tidak ada hal-hal yang menghambat terhadap tumbuh kembang anak sampai anak bisa prestasinya maksimal. Ini kabupaten layak anak. Nah, Bapak Ibu, penilaian oleh nasional Bapak Ibu untuk kabupaten layak anak ini kemarin tahun 2021 ini di Kabupaten Bantul ini baru meraih predikat madya. Ya. Jadi pertama ya, itu pertama ya, kemudian madya. Nah, nanti setelah madya Bapak Ibu, kita memang targetkan di tahun 22 ini harus mencapai nindya. Ya, tahun 22. Nah, nindya 22, targetnya terakhir 23 nanti utama. Ya, kalau sudah utama itu kemudian menjadi kabupaten layak anak pas nanti tahun 24 habis periodenya Pak Bupati Halim dan Pak Joko Purnomo ini. Nah, makanya Bapak Ibu, ini Pak Bupati sangat gencar sekali dalam katanya dengan mengkampanyekan semuanya, seluruh komponen untuk bisa mendukung terwujudnya kabupaten layak anak. Nah, salah satu komponen Bapak Ibu dalam kabupaten layak anak atau KLA ini adalah sekolah-sekolah harus mendukung, sekolah-sekolah harus terlibat dalam mewujudkan kabupaten layak anak tadi, yaitu dengan menjadikan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak atau SRA. Ini makanya saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah hari ini di SMP Muhammadiyah Piyungan mendeklarasikan sekolah ramah anak atau SRA. Nah, ini Bapak Ibu tentu banyak hal, prosesnya panjang. Ya. Tadi Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan ini merintis, ya rintisan betul. Ya. Tapi paling tidak sudah berani, itu sudah saya apresiasi. Tepuk tangan untuk SMP Muhammadiyah Piyungan. Ya. Ini sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak saat ini ya Bapak Ibu. Minimal ada 3 hal Bapak Ibu untuk rintisan, untuk tahap pertama. Yang pertama adalah deklarasi itu sendiri. Nah, hari ini terpenuhi. Yang kedua, nanti harus ada Bapak Ibu SK. Nah, nanti tolong Pak Kepala Sekolah nanti segera menyampaikan ke dinas nanti untuk mohon SK bahwa SMP Muhammadiyah Piyungan sebagai sekolah ramah anak. Itu ada 2, yaitu SK-nya. Nah, yang ketiga nanti segera dibuat papan nama, Pak. Papan nama dipasang di depan ya, SMP Muhammadiyah Piyungan menuju sekolah ramah anak. Ya, itu. Ada papan namanya. Ini 3 hal ini adalah merupakan kulitnya. Ya, atau tahapan awal. Kalau 3 hal ini sudah dilakukan, ini sudah artinya sudah merintis. Ya. Kenapa? Untuk deklarasi tidak mungkin deklarasi tanpa diikuti oleh sebelumnya pelatihan atau informasi atau sosialisasi. Bapak Ibu sudah paham ya apa itu sekolah ramah anak sih? Sudah tahu kan? Ya, insya Allah Bapak Ibu itu kita harus tahu apa tahu sekolah ramah anak itu? Ya, yaitu sekolah lingkungan Wiyata Mandala ini di SMP Muhammadiyah Piyungan ini sudah berusaha melangkah untuk memberikan jaminan hak anak secara maksimal. Itu sekolah ramah anak. Nanti saya uraikan lagi. Nah, ini kulitnya ya Bapak Ibu. Jadi untuk menuju sekolah ramah anak minimal pertama 3 sang Pak nanti. deklarasi, ada SK, ada papan nama segera dipasang Pak nanti. Kalau bisa segera dibuatkan kayak gini aja ya, kayak gini aja. Banner ini kemudian dikasih bingkai nanti dipasang di luar. Ini sudah bagus. Kalau nanti sudah Pak ini kok kurang awet kalau hanya banner. Nah, nanti mau dibuat yang pakai kayu atau pakai aluminium boleh silahkan. Tapi kalau sementara ini aja cepat dan tak guys dino dadi.
Ya, langsung dipasang. 3 hal ini Bapak Ibu untuk awal tahap rintisan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sambil nanti menuju sekolah ramah anak yang sudah mantap, ya, ini dibenahi, ya. Nanti kami di Kabupaten Bantul ini ada tim kabupaten, yang kami timnya juga terpadu dengan Dinas P3A, ya, perlindungan perempuan dan anak, ya. Kemudian juga ada Dinas Sosial, ada juga kami Kemenak, ya, dan kami dari Dinas Dikpora. Ya, itu nanti kita bergabung menjadi tim kabupaten yang nanti akan mengadakan verifikasi di sekolah-sekolah. Nah, apa yang diverifikasi ini beberapa hal atau 6 komponen utama. Ya, yang pertama untuk menjadi sekolah ramah anak, ya, sekolah ramah anak. Ini nanti yang pertama ini ada dalam kebijakan. Ya, kebijakan dari mana? Kebijakan dari sekolah. Ya, yang pertama contohnya dalam kaitannya dengan penganggaran. Ya, untuk bisa menjadi sekolah ramah anak mesti ada anggarannya. Nah, anggarannya di mana? Di RKAS itu. Tapi tidak usah khawatir. Ya, cukup sampel Pak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Bendahara. Mungkin dalam RAKS itu kan ada di sana misalnya pengeluaran untuk apa? Untuk perawatan halaman misalnya, untuk perawatan media pembelajaran atau untuk pengadaan sarana. Itu ditambahi aja kalimatnya. Ya, untuk perawatan halaman atau lingkungan menuju sekolah ramah anak. Kan itu sudah jadi itu. Yang kedua perawatan media pendidikan untuk mendukung sekolah ramah anak. Kan itu aja. Jadi artinya itu sudah ada di kebijakan. Karena apa? Nggak mungkin kita mengatakan sekolah ramah anak tapi tidak ada anggarannya. Nah, itu silahkan tinggal nanti di RAKS itu tinggal ditambahkan kata-kata seperti itu saja. Yang kedua, ini juga ada kerjasama dengan pihak luar, ya. Jadi monggo nanti Pak Kepala Sekolah nanti bisa ketika nanti ada kegiatan, ini nanti juga mengundang tokoh masyarakat atau instansi terkait. Misalnya nanti dengan Kapolsek, dan Ramil, mungkin dengan Puskesmas, mungkin dengan BRI, mungkin dengan pengusaha atau dengan instansi lain. Itu nanti ada kemitraan. Itu untuk menuju sekolah ramah anak di sana. Contohnya nanti Kemenak, jelas kan? Nanti anak-anak juga ada kegiatan misalnya sosialisasi agar anak-anak saya yakin di sini sekolah Muhammadiyah itu unggulannya adalah di bidang agama. Tapi juga tetap ada kegiatan yang dikaitkan dengan sosialisasi dari Kemenak yang terkait dengan sekolah ramah anak ini. Yang kedua dengan puskesmas, jelas. Ya. Tumbuh kembang anak ini kan yang lebih tahu kan dari Dinas Kesehatan. Makanya apa? Puskesmas nanti mungkin dokternya bisa diundang ke sini untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan atau kerjasama apa. Dinas P3A jelas ya, perlindungan perempuan ya, anak Bapak Ibu itu tuh juga diundang. Jadi anak nanti juga diberikan sosialisasi. Nah ini kemitraan atau jejaring ini menjadi salah satu komponen Pak. Nanti kalau sekolah juga ada kegiatan dengan kerjasama instansi itu difoto, ada dokumennya. Ini puskesmas Piyungan memberikan sosialisasi atau dokter Piyungan memberi sosialisasi pada anak-anak tentang apalah misalnya kesehatan perempuan misalnya atau tentang tumbuh kembang anak atau tentang gizi atau yang lain. Seperti itu Pak. Contohnya itu untuk itu. Kemudian dari kepolisian barangkali diundang sini. Ya, mungkin pada waktu awal misalnya mau masa orientasi misalnya, kalau nanti situasinya sudah kondusif, juga memberikan sosialisasi, juga mungkin melatih kedisiplinan, kesemaptaan, kemudian yang terkait dengan larangan pelanggaran maupun juga penggunaan obat-obat terlarang itu silakan. Nanti itu nggak mungkin kita sendiri, walaupun kita tahu guru BK-nya, tapi mungkin akan lebih pas kalau yang mensosialisasikan itu dari kepolisian. Nah ini contoh. Komponen yang kedua Pak, ini membangun kemitraan atau jejaring dengan masyarakat atau instansi terkait, termasuk pengusaha gitu. Kemudian yang ketiga, antara juga terkait dengan bagaimana peran partisipasi anak dalam sekolah ramah anak ini. Jadi anak dilibatkan dalam proses atau dalam kebijakan maupun sekolah. Ya, contoh Pak, saya pernah jadi kepala sekolah di SMA 1 Bantul, 6 tahun saya di sana. Nah
Nah, sana waktu itu saya tahun 2007 sampai 2013 saya sudah melaksanakan Pak merintis kegiatan yang namanya saya beri nama FDT. FDT itu Forum Dialog Terbuka. Nah, ya mungkin di sekolah kalau ruang BK itu guru BK itu biasanya sudah memberikan kotak saran. Mana guru BK-nya ada enggak? Ya, guru BK-nya. Ada kotak saran, Pak? Ada ya, kotak saran atau apa itu melalui surat yang langsung diberikan juga boleh. Tapi ini tertulis sifatnya. Nah, kalau FDT, Forum Dialog Terbuka, ini anak-anak kita undang, Pak. Katakanlah misalnya di sini SMP sini ada 3 kelas paralel ya, Pak. Berarti ada 9 rombel. Nah, itu nanti setiap rombel nanti ada perwakilannya, 3 sampai 5 anak. Ya, di aula itu, lesehan itu. Ya, forum dialog. Jadi di sana anak-anak boleh menyampaikan saran, pendapat, Kritik kepala sekolahnya, kritik gurunya, kritik TO-nya, usul tentang apa boleh kita beri kesempatan. Tapi syaratnya harus satu, sopan, santun, menghormati, kemudian juga realistis. Orang mau usul, Pak usul Pak. misalnya apa itu gurunya itu kabeh do nang biji iki kabeh 99. Tentu nggak bisa ya kan. Tentu nilai itu ada standarnya, ada norma ketentuannya ya. Wah, ini guru ini galak, Pak. Lah galaknya apa? Cerita ya. Ini apa? Ini terbuka. Termasuk juga anak-anak harus konsekuen. Bagaimana anak-anak bisa berkembang berprestasi? Itu mestinya dengan tertib. Hadir ya tepat pada waktunya. Di kelas juga semangat orang yang sekolah neng kelas neng turu atau ngomong dewe nek diulang. Lah ini tidak boleh. Anak-anak harus konsekuen, termasuk juga harus kreatif, inovasi. Apa? Membuat trik-trik, terobosan-terobosan. Aktif dalam kegiatan, baik itu kegiatan OSIS maupun ROHIS maupun juga mungkin RPM misalnya, atau mungkin MPK, atau mungkin juga Pramuka atau Hizbul Waton, atau mungkin juga dalam hal operasi sekolah, dalam hal mungkin PKS, patroli keamanan siswa atau sekolah. Ada lagi banyak kegiatan baik dalam olahraga maupun tim seni dan sebagainya. Ini nih anak kreatif, anak juga konsekuen. Orang anak mengerti ini, pokoknya aku pokoknya kudu ngene, mintanya nek mulang gurune ora kena galak-galak santai tapi nek menehi biji sing apik. Nah, itu enggak ada kayak gitu itu. Ya pasti semuanya harus sesuai dengan ketentuan. Nah, ini anak ini dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Saya dulu kecuali FDT tadi ya Bapak Ibu, di SMA 2. Ini anak-anak itu aktif dalam kegiatan. Misalnya Pak, ini ada kan hari cinta pohon misalnya, atau hari pohon sedunia, ya, atau hari bebas istilahnya asap rokok. Ya. Ini anak yang aktif pada hari bebas asap rokok. Anak-anak ada gerakan apa? Memungut puntung rokok yang ada di sekitar sekolah. Untuk menjadi sekolah sehat, saya kebetulan di SMA 2 Bantul itu sekolah sehat juara 1 nasional. Di SMA Tirto Nirmolo 2016 itu juga juara 1 sekolah sehat nasional. Itu anak-anak terlibat. Apa kegiatannya? Yaitu tadi ada aksi memungut puntung rokok. Itu anak memungut puntung rokok di sekitar radius 500 meter. Jadi kulon 500, lor 500, kidul 500, wetan 500 meter. Itu saember Bapak, kebuak puntung rokok itu. Nah, ini kan artinya apa? Ini masih ada hal yang memang itu masyarakat belum sepenuhnya sadar. Nah, apalagi ternyata ning lingkungan sekolah juga ono gurune juga ngerokok. Atau karya ngerokok. Ini jangan terjadi. Ya, nggak boleh ini. Karena apa? Ini sekolah ramah anak itu juga artinya juga diperhatikan tumbuh kembang anak. Bapak Ibu mesti tahu toh, yang namanya perokok aktif dengan perokok pasif itu resiko bahayanya besar yang mana? Iya pasif. Ya, yang rokok lempas lembus apa-apa malah. Ternyata yang di sebelahnya watuk-watuk kemudian sampai karena terus-menerus berulang-ulang sampai akhirnya terjadi radang paru-paru. Keserang Bapak Ibu. Nah, ini lebih beresiko bagi yang pasif. Maka anak-anak terlibat itu. Apalagi anak-anak manggo rokok. Nah, ada operasi guru BK silakan. Ya, dioperasi sidak. Ya, ternyata ono Bapak nek SMA itu dibuka ning nggo jok ternyata ono rokok ono korek ning nggo jok motor itu.
Ya, dia tidak berani ngerokok di sekolah, tapi nanti keluar dari lingkungan sekolah sudah ngerokok. Ini aksi tadi untuk anti rokok, bebas asap rokok. Lagi loh tadi pohon, ya, hari pohon sedunia. Nah, ada aksi anak-anak yang dilakukan apa contohnya? Banyak Pak. Aksi mencabut paku-paku yang ada di pohon itu Pak. Kan biasanya orang yang tidak paham masang spanduk, brosur, leaflet itu nih pohon itu dipaku, betul Bapak Ibu? Betul nggak? Dipaku Bapak Ibu. Itu menyakiti pohon itu. Nah, maka ada gerakan cinta pohon. Ya. Hari pohon, cinta pohon, cabuti paku. Boleh masang pamflet di situ, tapi ditali pakai karet, mungkin karet ban bekas itu. Itu yang betul seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, aksi yang dengan anak misalnya apa? Gerakan mengurangi sampah plastik. Nah, ini kami di SMA Tirta Nirmala pernah terjadi Bapak Ibu. Ini anak-anak kan ada kreativitas, ya, membuat 3R Bapak Ibu. 3R itu recycle, reuse, dan reduce. Ya. Jadi mengurangi sampah dengan didaur ulang. Ya, misalnya kain-kain yang bekas itu kain perca itu jadi tas Bapak Ibu. Tas yang ramah lingkungan. Artinya kemudian ini dibagikan pada ibu-ibu yang ada di pasar. Ya, ibu-ibu yang pasar itu menora blonjone nganggo tas kresek. Itu adalah limbah yang tidak mudah diurai. Sehingga menjadi polusi yang berkelanjutan. Nah, itu dikurangi, gerakan mengurangi sampah plastik dengan apa? Dengan membagikan tas dari kain yang ramah lingkungan. Nah, ini contoh dari kantong gandum misalnya itu. Tulisi ini. Gerakan mengurangi sampah plastik SMP Muhammadiyah Piyungan. Nah, ini kan sambil juga promosi, kasih tulisan itu di stiker itu atau di sablon gitu. Dibagikan pada ibu-ibu. Ibu-ibu semakin senang, oh ini anak-anak SMP Muhammadiyah Piyungan ternyata luar biasa kreatif. Ya, ini peduli terhadap lingkungan. Nah, ini contoh loh, ini partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah. Nah, ini tentu dibimbing oleh guru. Ada guru yang membimbing, guru keterampilan atau juga bakal kesiswaan, dan nanti memimpin kegiatan anak-anak. Ini partisipasi. Ini komponen yang ketiga. Yang kedua ada juga pelatihan KHA. KHA itu konvensi hak anak. Nah, guru ini nanti wajib Pak kepala sekolah. Dan nanti bisa kerjasama dengan MKKS. Agar apa? Guru-gurunya ini sudah dilatih KHA, konvensi hak anak. Nanti ada sertifikatnya. Jadi nanti semua guru harus mendapatkan pelatihan itu dan mempunyai sertifikat. Sehingga Pak nanti layak, ya, sudah pas, mantap untuk bisa menjadi sekolah ramah anak. Karena Pak, guru-gurunya sudah paham. Nah, ini beberapa contoh komponen yang harus dipenuhi. Nanti ada 6 komponen. Nah, selanjutnya nanti tim dari tingkat kabupaten tadi nanti akan verifikasi ke sekolah. Dan nanti selanjutnya sekolah yang sudah siap, sudah mantap, itu nanti akan diberikan piagam. Oleh siapa? Oleh Pak Bupati. Jadi piagamnya bisa dipasang di ruang kepala sekolah. Kayak piagam akreditasi, kayak lomba adiwiyata, lomba sekolah sehat itu nanti ada piagam di ruang kepala sekolah. Dan nanti ini SMP Muhammadiyah Imogiri sudah layak sebagai sekolah ramah anak. Walaupun pertama rintisan Pak, betul Pak Kepala Sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang hal yang penting saya sampaikan. Jadi deklarasi nanti ada poin-poinnya. Ya. Poinnya apa? Termasuk tadi mewujudkan sekolah yang hijau, rindang, bersih, bebas dari asap rokok misalnya. Kemudian juga di sana Bapak Ibu, kondisinya tidak ada lagi kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Baik dari sesama siswa, antar siswa maupun dari guru. Ya, tidak ada lagi yang namanya bullying. Ya. Ya, anak-anak kelas 1 digojlok Bapak Ibu. Wah, ketika MPLS Nah, awas kunjulukan murid kelas 1 pokoknya dikon giring semut sampai mau pergi lapangan. Itu nanti ARSD. Itu bullying namanya. Nggak pernah terjadi. Mana ada giring semut? Itu apa manfaatnya? Ya, ini sudah masuk apa? Ya, kalau nganggo topi, tapi topi ini itu nganggo sing marai ora cantik. Ya,
Itu kan tuh kalau nganggo topi tapi digawe nganggo apa yang seluruh sing kira-kira malah elik itu. Nah itu bully. Ya, itu tidak boleh terjadi itu. Jadi tidak ada kekerasan fisik, non fisik baik dari guru orang tua maupun dari antar siswa, sesama siswa. Tidak boleh itu. Ya, kemudian dipastikan tidak ada di sana nafsa, narkoba, minuman keras di sekolah itu. Saya yakin itu sekolah Muhammadiyah ini lebih kondusif, dan hal ini tentu sudah merupakan prioritas dari sekolah. Nah ini makanya Pak, ini deklarasi ini ada Pak, di dalamnya ada itu. Jadi nggak ada dilakukan operasi oleh guru kita oleh wakil kesiswaan untuk memastikan bahwasanya anak-anak di sini tertib semuanya. Ini salah satunya, termasuk juga fasilitas yang ada di SMP Muhammadiyah Piyungan ini juga dipastikan fasilitasnya ramah anak. Ada Bapak Ibu fasilitas yang tidak ramah anak, contoh di TK Bapak. Karena sekolah ramah anak itu kan juga sampai di TK Bapak Ibu. Di TK itu kan ada APE. APE itu alat permainan edukatif. Nah, contohnya apa? Encot-encit itu Bapak Ibu. Nah. Ternyata anak-anak mainan edukatif itu jatuh Bapak Ibu, karena apa? Patah Bapak Ibu. Atau bandulan Bapak Ibu, main bandulan, ayunan Bapak Ibu. Ayunan ternyata itu sempal Bapak Ibu. Akhirnya anak sakit, anak luka. Ini berarti ini tidak sekolah ramah anak. Atau duduk di kursi, pas duduk ini ternyata apa pantatnya kecantol, paku. Nah, ini berarti tidak sekolah ramah anak. Karena apa? Fasilitasnya tidak ramah anak. Ada lagi di TK Bapak Ibu. TK itu anaknya kan agresif ya Bapak Ibu. Ya, energik maaf, energik. Lari sana, lari sini, lari sana gitu. Nah ternyata itu pada waktu istirahat dari kelas ya. Sekarang istirahat namanya keluar langsung itu lari ke jalan raya, ternyata ada kendaraan beres ketabrak. Itu berarti tidak ramah anak lingkungan sekolah. Ya ramah anak apa? Artinya ada pagar. Nah, jadi SMP Muhammadiyah pagarnya aja bagus ya. Gabungannya bagus. Ini alhamdulillah. Ini menunjukkan performance. Memang orang masuk dengan sekolah. Tadi saya kan memang saya sampaikan. Saya pertama kali masuk di sini. Saya lihat performanya sudah oke. Ya ini SMP Muhammadiyah. Piyungan itu betul oke. Tepuk tangan. Ini luar biasa. Ini orang masuk kan performance Pak. Yang dilihat luarnya. Ternyata luarnya wah indah, wah bagus, wah apalagi nanti udah ada papan sekolah ramah anak. Wah berarti sudah lebih oke lagi. Nggak ada tamannya gitu. Mungkin bisa ada lagi misalnya ada apa air ya, air mercik ya, itu lebih rasanya lebih damai lagi gitu. Nah ini bagus, ini performance sekolah menunjukkan itu. Jadi sekolah ramah anak harus seperti itu. Fasilitasnya juga harus memberikan fasilitas yang ramah anak, jangan membahayakan. Misalnya TK tadi orang pagarnya, anak baru istirahat metu langsung melayu di jalan tabrak motor. Nah, repot. Nah ini Bapak Ibu beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat apresiasi, saya sangat senang bahwasanya SMP Muhammadiyah Piyungan menyambut gegap gempita luar biasa dalam kaitannya dengan visi maupun misi Bapak Bupati Bantul, yaitu mewujudkan Bantul sebagai kabupaten layak anak. Baik, dengan ini sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih, dan nanti sebenarnya ada juga deklarasi akbar Pak. Bagi sekolah yang belum melaksanakan nanti bisa deklarasi akbar nanti rencana tanggal 21 Februari ini oleh Pak Bupati secara virtual, dan nanti bisa menyaksikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga SMP 1 Muhammadiyah Piyungan ke depan semakin jaya, berprestasi dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat di masa depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isdar Moko atas sambutan, arahan, serta bimbingannya. Acara yang kelima adalah acara yang telah kita nantikan bersama, yaitu pembacaan ikrar Sekolah Ramah Anak SMP Muhammadiyah Piyungan yang akan dipandu oleh Bapak Ahif Nuryadin. Kepada Bapak Ahif Nuryadin beserta perwakilan dari Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah Piyungan, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Kepala Dinas beserta tamu undangan, kami akan membacakan deklarasi sekolah ramah anak, perwakilan guru, karyawan, dan semua perangkat sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi sekolah ramah anak SMP Muhammadiyah Piungan. Deklarasi sekolah ramah anak SMP Muhammadiyah Piungan. Kami, tenaga pendidik dan kependidikan SMP Muhammadiyah Piungan, mewujudkan sekolah ramah anak dan bersedia mengucapkan ikrar sebagai berikut. Kami, pendidik dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah Piungan, mewujudkan sekolah ramah anak dan bersedia mengucapkan ikrar sebagai berikut. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mewujudkan sekolah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan peserta didik. Mewujudkan sekolah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan peserta didik. 3. Menghargai hak-hak anak menjadi motivator, fasilitator, sekaligus sahabat bagi peserta didik. Menghargai hak anak menjadi motivator, fasilitator, sekaligus sahabat bagi peserta didik. 4. Menciptakan sekolah bebas dari vandalisme, kekerasan fisik, dan non-fisik. Menciptakan sekolah bebas dari vandalisme, kekerasan fisik, dan non-fisik. 5. Menciptakan lingkungan sekolah bebas asap rokok, minuman keras, dan nafsa. Menciptakan lingkungan sekolah bebas asap rokok, minuman keras, dan nafsa. 6. Membangun suasana sekolah sebagai komunitas pembelajar dan tempat pendidikan setelah keluarga. Membangun suasana sekolah sebagai komunitas pembelajar dan tempat pendidikan setelah keluarga. 7. Menjamin kesehatan dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Menjamin kesehatan dan kesetaraan hak pendidikan tanpa diskriminasi. 8. Menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari pornografi dan porno asli. Menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari pornografi dan porno asli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi Sekolah Ramah Anak SMP Muhammadiyah Piungan yang akan diawali oleh perwakilan peserta didik Ananda Abifemi Azahra. Dilanjutkan oleh perwakilan orang tua wali siswa yang akan diwakili oleh wali dari Ananda Muhammad Faiz Ridho. Dilanjutkan perwakilan dari pendidik yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Arifuddin Fauzi, MP, SPD. Dilanjutkan perwakilan tenaga kependidikan Bapak Wahid Lukman Nur Rahman.
Dilanjutkan, Komite SMP Dilanjutkan, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Piungan atau yang mewakili. Kepada Bapak Amrozi. Dilanjutkan, Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Piungan, Bapak Ismu Kusmartopo, SPC. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Dr. Andes Isdar Moko, MPD MMPAR, untuk berkenan mengesahkan dokumen deklarasi Sekolah Ramah Anak SMP Muhammadiyah Piungan dan disaksikan oleh pendidik dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah Piungan. Terima kasih. Alhamdulillah, demikian tadi rangkaian acara deklarasi Sekolah Ramah Anak SMP Muhammadiyah Piungan. Semoga SMP Muhammadiyah Piungan dapat melaksanakan Sekolah Ramah Anak dengan baik, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Memasuki acara yang keenam, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Saya selaku MC dan juga panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dalam menyelenggarakan kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.